Pagi semuanya, salam sehat, salam bahagia. Semoga yang di rumah tetap sehat ya dan selalu bahagia. Oke, Ibu hari ini mau mengucapkan terima kasih kalian sudah memberikan atensi dengan mengirimkan biodata dan juga menyebutkan cita-cita. Kenapa kok yang Bu El tanyakan adalah cita-cita? Bu El ingin kalian pemanasan dulu tentang masa depan. Alhamdulillah sih semuanya sudah menjawab cita-citanya apa seperti itu. Nah, dari yang kalian kirimkan kemarin, Bu El sudah merekap dan paling banyak ternyata cita-cita kalian adalah dokter. Alhamdulillah. Mungkin karena saat ini ada wabah corona ya, jadi kalian terinspirasi ingin jadi penolong atau ingin menjadi berjasa bagi nusa dan bangsa sebagai dokter. Bisa jadi seperti itu. Tapi Bu El ingin menanyakan dua kemungkinan. Satu adalah kalian menjawab itu hanya sekedar menjawab. Jadi asal jawab aja lah cita-citanya dokter, seperti kalian saat ditanya pas SD atau pas TK, pasti kebanyakan kan menjawabnya asal seperti itu, atau apa sih yang diidolakan seperti itu. Nah, tipe yang kedua adalah kalian memang benar-benar niat ingin jadi dokter. Nah, kalian nanti jawab masing-masing ya, karena di sini dari 36 siswa yang minat jadi dokter ada 9 orang. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ya apa yang harus disiapkan ketika kalian ingin menjadi dokter? Nah, di sini Ibu ingin sampaikan kalian kalau ingin jadi dokter, satu hal yang harus disiapkan utama adalah dari segi akademik. Kalian cek dulu tuh pelajaran, tidak hanya pelajaran biologi ya. Jadi kimia, fisika, matematika, bahasa Inggris juga itu harus bagus. Tidak cuma hanya modalnya biologi saja. Karena kalian nanti akan belajar tentang sel-sel, ion-ion, itu kan ada di pelajaran kimia ya. Kemudian untuk misal kayak alat-alat medis itu juga kan ada fisika, dan tentunya dua mapel itu kan harus matematikanya harus bagus ya. Jadi kemudian bahasa Inggris. Nah, kalau kalian ngambil pendidikan dokter itu buku literaturnya itu hampir semua menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian menunggu yang sudah berubah ke bahasa Indonesia itu butuh waktu yang lama dan pasti harganya pasti lebih mahal. Jadi hampir semua buku yang kalian gunakan, bacaan-bacaan itu hampir semua menggunakan bahasa Inggris dan Latin juga ya. Kalian sudah siap? Terus kemudian ini satu tadi adalah akademik. Kedua mental. Kalian nggak cuman kalau pinter-pinter aja tapi mentalnya nggak kuat, nggak baca, ya nanti susah. Kalian siap nggak melihat darah? Siap nggak melihat misal kondisi pasien, kondisinya tidak sesempurna kita atau kecelakaan dan sebagainya, tangannya pisah dengan kanan kiri, ya pisah ya memang ya, kepala terpisah dengan kaki. Kalian siap nggak? Terus kemudian seorang dokter kan nggak bisa milih-milih pasiennya bagaimana dengan kondisi yang berbeda-beda. Atau sudah siap belum menghadapi kondisi pasien seandainya sedang sakaratul maut seperti itu? Kalian sudah siap apa belum? Itu mentalnya harus mental baja. Kemudian untuk pendidikannya juga kan berbeda ya, dengan saya sebagai guru 4 tahun itu sudah wisuda. Kalau dokter itu pendidikannya berbeda. 4 tahun itu baru sarjana kedokteran. 4 tahun ya. Nanti kemudian kalian itu harus koas dulu 2 tahun. Baru nanti kalian diwisuda kembali menjadi seorang dokter. Tapi bukan berarti kalian sudah langsung bisa praktek. Kalian harus melakukan internship dulu. Minimal 1 tahun. Jadi kalau sudah nanti kalian internship kemudian mendapatkan surat keterangan register atau sudah bisa misal praktek sendiri, sudah bisa mandiri, itu menghabiskan waktu sekitar 7 tahun. 7 tahun itu yang ideal. Kalau kalian ternyata banyak kendala atau kurang semangat atau apa, bisa lebih dari itu. Jadi kalau kalian lulus SMA misalnya usianya 18,
itu kemungkinan kalian 25 baru mulai bisa bekerja sebagai dokter gitu. Mungkin kalau teman yang lain-lain di usia 25 sudah ada yang menikah, sudah punya anak. Nah, kalau yang dokter mungkin kondisinya masih jomblo seperti itu. Itu salah satu hal yang harus kalian persiapkan ya ketika cita-citanya ingin jadi dokter. Terus hal yang disiapkan lagi adalah materi. Karena pendidikan serentang panjang bertahun-tahun seperti itu juga membutuhkan biaya yang sangat banyak dibanding jurusan yang lain. Walaupun begitu, pendaftarnya juga, peminatnya juga paling banyak di prodi kedokteran. Makanya saingan kalian juga nanti banyak. Bagaimana? Yang cita-citanya ingin jadi dokter, apakah mau lanjut atau kalian mau berpikir ulang? Silahkan dipikirkan. Kemudian ajak bicara orang tua juga. Ini hari ini Bu El membicarakan yang cita-citanya dokter dulu ya. Nanti lain kesempatan kita ngobrol yang cita-citanya yang lain seperti itu. Mohon maaf apabila ada banyak kata-kata yang mungkin kok kurang pas seperti itu, atau ada yang mau diralat, silahkan. Karena Bu El juga manusia biasa ya, banyak hal yang kadang-kala di luar di luar pengetahuannya Bu El juga. Ibu akhiri pembicaraan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.